Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Rizal Fauzi, channel gue Rizal Fauzi. Dan seperti biasa jangan lupa like, dan juga yang belum subscribe dulu di sini agar channel ini bisa berkembang dan gue bisa membuat konten-konten yang baru lagi, dan juga bersemangat untuk bikin video-video untuk kalian tonton guys. Oke guys, gue sedikit agak di planning ya, soalnya udah pada tidur. So, jadi gue akan ngebahas di sini karena sekarang hari Lebaran. Jadi untuk hari ini gue ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita di bulan Ramadan dilimpahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke guys, jadi di sini karena sekarang hari masih Lebaran ya, jadi kita bahas konten-konten tentang Lebaran ya. Selain sholat Id juga kan ya, kita juga kan sekarang lagi berada di kondisi yang berbeda ya, Lebarannya berbeda, bukan seperti Lebaran tahun lalu dan Ramadan tahun lalu gitu ya guys. Dan nanti gue akan buat mungkin sesi curhat ya, video tentang curhatan gue tentang Ramadan dan Lebaran tahun ini. Tapi untuk di segmen ini gue akan bahas 5 hal yang biasanya ada di hari Lebaran gitu ya, selain dari sholat Id ya, karena sholat Id itu kan ibadah. Jadi kita akan bahas selain sholat Id gitu ya, 5 hal ini. So, kita akan masuk aja ke yang pertama. Yang pertama, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya guys, itu dia sedikit takbirannya yang biasa dikumandangkan di setiap masjid di seluruh dunia ya, pastinya yang beragama Islam tentunya. Karena takbiran ini bisa dibilang suatu tradisi atau suatu udah kebiasaannya. Karena selain juga tradisi, juga ini mengagungkan nama Allah gitu ya, dengan bertakbir seperti itu ya. Jadi biasanya di tiap malam sebelum sholat Id atau sehari sebelum Idul Fitri, biasanya kita mengumandangkan takbir ini gitu ya, kadang-kadang dari pagi gitu ya. Karena loh di kampung sini ya, di dekat sekitar sini gitu ya, baru pagi-pagi habis subuh gitu ya takbiran, padahal belum waktunya kayak mau sholat Idul Fitri gitu, tapi masih sehari sebelumnya gitu. Jadi masih puasa gitu. Masih puasa, takbirannya dari subuh. Tapi ya bisa dibilang berbeda ya dengan tahun ini. Biasanya kan kalau misalkan takbiran tuh nakal bedu, atau enggak kalau anak-anak kecil kan biasa ya perang sarung. Kalau sarung itu ya kalian tahu sendiri ya, sarung yang damage-nya sakit kayak gimana gitu ya. Oke. Nah, biasanya kan kita takbiran tuh di masjid gitu ya. Tapi karena sekarang lagi di rumah aja gitu ya, jadi takbirannya tuh ya ada mungkin yang di masjid sebagian, mungkin beberapa orang gitu ya. Ada juga yang di rumah aja gitu ya, takbiran sambil dengerin takbir, atau misalkan ketiduran dengerin takbir, I don't know. Ada juga mungkin lagi mabar dengerin takbir gitu ya, bisa aja gitu ya. Karena takbiran ini udah melekat sekali dengan Idul Fitri gitu ya. Seperti itu guys. Oke, kita langsung masuk ke yang kedua. Yang kedua, mudik. So, inilah adalah kegiatan atau tradisi di bulan Ramadan khususnya di Indonesia ya. Karena mudik ini no mudik no happy gitu ya kalau di Lebaran gitu ya. Apalagi sekarang kan biasa gitu ya ke mall beli baju baru gitu ya. Ya untuk bertemu keluarga atau kerabat-kerabat di sana gitu kan.
Tapi karena sekarang mudiknya itu ada peraturan mudik itu dilarang, jadi ya kita nggak bisa kemana-mana, jadi harus di rumah aja karena lagi krisis virus seperti ini gitu ya. Ada pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa untuk mudik lah istilahnya gitu. Jadi gue juga di rumah aja. Biasanya kalau tahun-tahun sini atau kita di sini tuh mudik gitu ya, ke Indramayu kalau ya Indramayu biasanya setiap Lebaran gitu ya. Cuma karena lagi pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa kumpul-kumpul bareng ya. Sekarang mah kita yang penting bisa silaturahmi walaupun lewat visi gitu ya. Walaupun visinya tetap aja gitu ya, mungkin feelnya agak beda karena visi sama tatap langsung muka itu beda banget, beda feel. Cuman walaupun sekarang ada larangannya, tapi tetap aja masih banyak yang maksain buat mudik dengan alasan apapun. Yang gue lihat di berita, yang gue lihat sekarang ini banyak banget orang yang mudik di tengah pandemi seperti ini gitu ya. Ya mungkin mereka mungkin nggak takut gitu, masih kuat gitu ya kalau kena virus ini gitu ya. Cuman nggak tahu kalau misalkan orang tua mereka kan kita tidak tahu gitu ya, jadi makanya gitu harusnya kita stay di rumah aja gitu ya, jangan kemana-mana gitu ya, apalagi ke mall-mall gitu ya. Seperti yang Anda beritakan di Mall Medan kalau nggak salah, itu kan ada kasirnya itu kena positif corona gitu, positif virus ya maksudnya gitu ya. Jadi kasirnya itu positif virus, jadi banyak yang parno lah istilahnya gitu. Dan katanya mau ditutup, tapi gue nggak tahu apakah ditutup atau tidak. Tapi harusnya tidak dioperasikan terlebih dahulu gitu ya. Walaupun gue juga tahu sih, karena di tengah krisis seperti ini kan karena banyak warung tutup atau banyak mall tutup, jadi kan gak ada penghasilan gitu ya. Jadi harus cari penghasilan, walaupun ya mungkin mereka pikir ya lebih baik kena daripada nggak makan gitu ya. Ya sebetulnya itu ya mungkin ini bimbang aja sih gitu ya. Ya di satu sisi emang cari makan, di satu sisi lain emang takut corona gitu ya, takut virus. Dia gue di jalan tengahnya aja sih guys sebetulnya gitu ya. Cuman kalau misalkan dilihat dari kedua sisi ini, ya emang faktor kebutuhan dan juga faktor pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa nyalahin dua-duanya gitu ya. Walaupun emang harus bisa lebih sadar lah gitu untuk menjaga diri gitu ya, daripada ini gitu ya. Jadi biar nggak tersebar luas gitu ya. Saran dari gue untuk kalian yang masih ke mall gitu ya, atau masih keluar daerah gitu ya tanpa alasan yang jelas, kayak gitu sih guys. Oke, daripada ngomonginnya kayak gini, kita lanjut yang ketiga. Ketupat. Di mana ada Lebaran Idul Fitri, di situ ada ketupat. Selalu ada ketupat. Aneh banget ya. Dan mungkin udah tradisi juga kan, ketupat itu warnanya hijau, tapi kalau misalkan dimasak itu malah warnanya tuh jadi kayak kuning gitu ya, karena udah kering. Biasanya kayak gitu. Jadi ketupat ini biasanya ada di hari Lebaran, biasanya dicampur sama opor ayam, gulai gitu ya, nice gitu ya. Jadi tiap Lebaran tuh ada aja kenikmatan yang bisa kita dapatkan gitu ya lagi Lebaran gitu ya.
walaupun di masa-masa kayak gini, tapi kenikmatan itu masih bisa kita nikmati gitu ya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke yang keempat. Yang keempat, kue lebaran. Ini juga salah satu apa ya, khasnya, atau bisa dibilang sesuatu yang udah umum ya kalau di Indonesia gitu ya, bagi-bagi atau beli kue lebaran gitu ya. Biasanya tuh kayak nastar, putri salju, terus kemudian kayak apa lagi ya, abon gitu ya, ya mungkin kayak coklat gitu, kue coklat ya, ya sejenis-jenis gitulah gitu ya. Jadi biasanya tuh kan banyak orang yang beli gitu ya pas lebaran gitu ya, pas lebaran, sebelum lebaran maksudnya. Jadi pas lebaran tuh tinggal ambil, tinggal nata-nata gitu ya sama keluarga. Kue lebaran ya banyak banget kirimannya. Bisa kue kaleng atau kue buatan sendiri, pokoknya mah yang penting kue buat lebaran. Oke guys, dan kita masuk ke yang kelima. Yang kelima atau yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu banyak orang di hari lebaran, yaitu THR. Inilah ya yang menjadi kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa di hari lebaran gitu ya. THR, dapat uang yang sangat banyak. Biasanya tuh kalau kita waktu kecil tuh ya sering banget ya dikasih uang, apalagi kayak 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan, 5 gitu. Nah, banyak banget guys gitu ya. Apalagi waktu gue kecil itu paling apa ya, kalau gue di sini tuh banyak banget THR-nya gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah pulang kampung gitu ya, kita bertamu, abis mau pulang dikasih uang dulu. Itu yang selalu ada ya. Jadi kalau misalkan kita mudik terus kita bertamu ke rumah orang, pasti dikasih. Gak tahu kenapa. Apalagi kalau misalkan kalian masih kecil gitu ya, dikasih THR misalkan 100 ribuan gitu. Emak kalian apa sih? Emak kalian tuh ya, kayak nih ini uangnya masih banyak. Tahu-tahu udah dibelanjain. Lah, sesuatu yang apa ya, udah di masa-masa itu yang sangat-sangat apa yang membekas sekali. Uangnya disimpan oleh ibu kita, ternyata dipakai. Sungguh. Dan kerasanya sih baru apa ya, mau kedewasa ya. Jadi pas mau kedewasa ini pasti apa ya, udah kerasa banget karena Anda THR makin menipis, berarti Anda lebih tua gitu. THR menipis, umur lebih naik. THR menipis, umur lebih tua gitu ya. Jadi Anda lebih dewasa gitu ya. Dia udah berumur. Bertambah-tambah, THR berkurang, umur bertambah, seperti lagi gitu ya. Begitu lah guys. THR ya, THR gitu ya. Bertamu, mau pulang dapat uang. Itu cuma di hari lebaran. Kalau di hari-hari lain belum tentu ya, belum tentu kayak gitu. Di lebaran Idul Fitri doang. Event yang sangat langka sekali. Oke guys, dan itu tadi 5 hal yang ada atau yang biasa ada di di hari lebaran ya. So, jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide selanjutnya. Dan jangan lupa guys, share ke teman-teman kalian biar mereka tahu gue upload video dan juga punya channel. Dan jangan lupa subscribe channel ini guys untuk mendukung gue agar gue bisa membuat konten-konten yang baru lagi dan juga bersemangat untuk bikin video-video untuk kalian tonton. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu gue upload video baru. So, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu di next video. Ciao.